Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi kelas B yang diampu oleh Power Study ingin mempresentasikan mengenai kompensasi berupa gaji. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Nafri Setiawan dengan NIM 057. Perkenalkan nama saya Walter Rinaldi dengan NIM akhir 053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Syaputra dengan akhiran NIM 063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahal dengan akhiran NIM 065. Perkenalkan, nama saya Randy Alfiansyah dengan akhiran NIM 081. Perkenalkan nama saya Muhammad Ganan Atala dengan akhiran NIM 219. Perkenalkan, saya Muhammad Fayat dengan NIM akhir 22. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu pengertian gaji. Seperti yang kita sudah semua tahu, gaji itu adalah imbalan finansial yang dibayarkan secara berkala kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Gaji biasanya itu dibayarkan setiap bulan dan besarnya ditetapkan berdasarkan kontrak kerja atau perjanjian kerja. Tujuan gaji sendiri berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan, memberikan motivasi untuk bekerja, dan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Baik, selanjutnya ada sistem penggajian pegawai swasta, di mana sistem penggajian adalah proses mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembayaran upah karyawan dengan pajak pekerjaan. Bagi perusahaan, sistem ini juga berguna untuk melacak jam kerja, menghitung upah, pemotongan pajak tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kompensasi gaji karyawan, tetapi juga berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan taat pada undang-undang perpajakan. Selanjutnya, sistem penggajian pegawai swasta di mana setiap perusahaan biasanya mempunyai sistem manajemen karyawan yang berbeda. Selain itu, masing-masing perusahaan juga mempunyai aturan yang perlu menjadi pertimbangan untuk menentukan struktur dan besaran gaji karyawan. Namun, di peraturan hukum tersendiri ada dua peraturan yang mengikat bahwa sistem penggajian pegawai swasta. Yang pertama ada pasal 2 ayat 1 Peraturan Kemenaker nomor 1 tahun 2017, di mana untuk sistem penggajian karyawan di Indonesia sudah diatur ke dalam pasal tersebut dengan struktur skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan satu golongan, yang kedua jabatan, yang ketiga masa kerja, yang keempat pendidikan, yang terakhir dengan kompetensi. Selanjutnya, di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020, Pasal 5 tentang pengupahan, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana yang pertama ada upah minimum, yang kedua ada struktur dan skala upah, yang ketiga ada upah kerja lembur, yang keempat ada upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, yang kelima bentuk dan cara pembayaran upah, yang keenam hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan yang terakhir ada upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak kewajiban lainnya. Prosedur sistem penggajian yang pertama ada prapegajian, di mana pada tahap awal ini penting untuk men- menetapkan kebijakan perusahaan seperti kebijakan gaji, kebijakan cuti dan tunjangan, serta kebijakan kehadiran. Pastikan bahwa kebijakan ini didefinisikan dengan baik dan ditandatangani oleh manajemen perusahaan sehingga proses penggajian standar dapat ditetapkan. Yang kedua, ada proses penghitungan gaji, di mana pada saat ini langkah awal yang perlu Anda lakukan adalah perhitungan penggajian. Ini adalah tahap dalam proses penggajian di mana data diinput dimasukkan ke dalam sistem payroll untuk diproses. Proses ini menghasilkan gaji bersih yang dihasilkan setelah menyesuaikan pajak dan pengurangan yang diperlukan. Yang terakhir ada agak tipu pasca penggajian, di mana pada saat ini pemrosesan semua potongan gaji menurut undang-undang seperti EPF atau Employee Profit Fund, pengurangan pajak penghasilan dan asuransi dipotong dari gaji. Frekuensi proses ini dapat bervariasi tergantung pada iuran, sebagian besar biaya yang dapat dilakukan melalui formulir. Baik, kemudian kita akan lanjut ke sistem penggajian pegawai negeri. Nah, sistem penggajian pegawai negeri sipil ini di Indonesia berbasis pada golongan ruang dan juga masa kerja golongan. Dan juga adanya tunjangan tambahan seperti kayak tunjangan kinerja dan juga tunjangan keluarga.
Ada beberapa aspek penting dalam sistem penggajian di PNS. Itu seperti halnya gaji pokok, kemudian juga ada tunjangan, tunjangan yang sudah disebutkan tadi, ada tunjangan kinerja, keluarga, baik juga dari jabatan, kemahalan barang atau jasa yang ada di tempat di mana dia bekerja, dan lain-lain. Kemudian juga ada yang potongan gaji seperti PPh, dan juga ada jaminan kesehatan seperti asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pembayaran gaji pokok di sini itu dibayarkan setiap bulannya itu berdasarkan dari golongan. Dan juga ada yang terakhir yaitu adalah single salary. Jadi dilanjut. Baik. Kemudian di sini kita bisa melihat rangkaian gaji atau gaji pokok yang bisa dikirimkan atau bisa dilihat itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Seperti ini gambarannya, jadi kita bisa lihat. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada tujuan dari pemberian gaji pegawai swasta. Yang pertama, kompensasi atas kinerja dan produktivitas. Jadi gaji merupakan imbalan langsung atas hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai. Dalam sektor swasta, pegawai dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, untuk motivasi kerja. Jadi gaji digunakan sebagai alat untuk mendorong semangat kerja dan meningkatkan performa karyawan. Ketika pegawai merasa gajinya layak dan adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik dan loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga, retensi pegawai atau menjaga pegawai tetap di perusahaan. Gaji yang kompetitif dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan berbakat agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Biaya kehilangan karyawan andal atau turnover sangat tinggi, baik secara finansial maupun biaya operasionalnya. Yang keempat atau yang terakhir, menarik tenaga kerja yang berkualitas. Perusahaan menggunakan gaji sebagai daya tarik untuk menarik calon karyawan terbaik dari pasar tenaga kerja. Semakin tinggi posisi atau tuntutan kompetensinya, semakin tinggi pula gaji yang ditawarkan. Bisa di next. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pemberian gaji pegawai negeri, yang mana di sini ada 6 tujuan. Yang pertama ialah sebagai bentuk imbalan atas kinerja, di mana gaji diberikan sebagai kompensasi atas kontribusi dan kinerja pegawai. Yang kedua itu menjaga kesejahteraan dan fokus kerja, yang mana gaji yang layak memastikan pegawai bisa hidup sejahtera, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan tidak terganggu oleh ekonomi pribadi. Yang ketiga, di sini meningkatkan motivasi dan loyalitas, yang mana di sini gaji yang adil akan mendorong PNS untuk bekerja lebih efektif sehingga menghasilkan kinerja yang lebih maksimal. Yang keempat, menarik dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Kompensasi berfungsi sebagai daya tarik bagi calon pegawai yang kompeten, serta mencegah pegawai yang berprestasi untuk pindah ke sektor swasta. Yang kelima, menumbuhkan integrasi dan profesionalisme, yang mana gaji yang cukup dapat menekankan potensi korupsi dan gratifikasi karena pegawai merasa cukup dengan penghasilan yang sah. Ini mendukung prinsip good governance di sektor pemerintahan. Yang terakhir atau yang keenam merupakan sebagai instrumen evaluasi kinerja, yang mana di sini kinerja tinggi berpotensi mendapat insentif tambahan seperti tunjangan kinerja atau tukin. Boleh di next. Selanjutnya ada struktur gaji pegawai negeri berbasis kinerja, yaitu ada pengertian tunjangan kinerja atau tukin. Tukin sendiri, selain mendapatkan gaji pokok, seorang PNS juga mendapatkan tukin atau tunjangan kinerja. Kinerja sendiri merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 20 tahun 2011 mengenai pedoman perhitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil. Yaitu dasar penetapannya tunjangan kinerja PNS itu sendiri, dasar penetapan token ini adalah dengan menggunakan sistem PS atau Factor Evaluation System. FES sendiri merupakan sistem evaluasi yang menilai berdasarkan faktor-faktor spesifik dari setiap jabatan. Faktor-faktor spesifik dari setiap jabatan tersebut
dibagi menjadi yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Nah, adapun dari kriteria tersebut ada jabatan struktural ada 6 kriteria. Yang pertama ada ruang lingkup dan dampak yang diberikan oleh seorang PNS, pengaturan organisasi, wewenang penyeliaan dan manajerial, hubungan personal yang terbagi dalam dua subfaktor yaitu sifat hubungan dan tujuan hubungan, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dan yang terakhir ada berbagai kondisi lain. Ya, untuk jabatan fungsional ada 9 indikator. Yang pertama ada pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengendalian dan pengawasan penyelia, pedoman kerja, kompleksitas tugas, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal, tujuan hubungan, persyaratan fisik, dan yang terakhir ada lingkungan pekerjaan. Nah, besaran token sendiri itu diatur dan mengacu pada indeks besaran rupiah atau kodenya ada IDRP sebesar Rp5.000. Angka tersebut dikalikan dengan skor masing-masing PNS untuk menghitung token atau tunjangan kinerja. Skor tersebut memiliki nilai jabatan terendah 190 dan tertinggi 4.730. Nah, untuk mendapatkan skor ini harus memenuhi indikator-indikator yang saya sebutkan tadi pada jabatan struktural dan jabatan fungsional. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya ada struktur gaji pegawai negeri berbasis merit. Yang pertama itu ada gaji pokok yang ditentukan berdasarkan golongan dan pangkat dari 1A hingga 4E. Dan juga ada masa kerja golongan. Contoh golongannya itu di golongan 1 lulusan SD sampai SMP, golongan 2 lulusan SMA dan D3, golongan 3 lulusan S1 sampai S3, dan golongan 4 jabatan fungsional atau struktural yang tinggi. Yang kedua, berpenghasilan berbasis kinerja. Sistem merit mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Yang kedua ada reward and punishment berbasis hasil kinerja. Lalu pengembangan sistem manajemen kinerja ASN dengan SKP yang terukur. Dan yang ketiga ada tunjangan. Yang A ada tunjangan kinerja atau TUKIN berbasis penilaian kinerja. Lalu besarannya tergantung pada instansi dan kelas jabatan. Kalau di instansi pusat, TUKIN itu bisa melebihi gaji pokok. Yang B ada tunjangan jabatan, diberikan kepada pejabat struktural dan fungsional yang besarnya tergantung pada jenjang jabatan. Yang C ada tunjangan umum untuk PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan, misalnya staf pelaksana. Yang D tunjangan lain seperti tunjangan keluarga, lalu tunjangan pangan, tunjangan daerah terpencil, dan tunjangan risiko. Nah, yang keempat ada reformasi gaji ASN atau satu sistem penggajian. Dalam rangka reformasi birokrasi, pemerintah mengarah ke sistem single salary system, yaitu menyatukan gaji pokok dan tunjangan dalam satu struktur, lalu murni berdasarkan kinerja dan kelas jabatan, dan yang terakhir diharapkan lebih adil, efisien, dan transparan. Contohnya, seorang PNS dengan jabatan fungsional ahli muda, golongan 3B dengan SKP sangat baik akan mendapatkan tukin lebih tinggi daripada yang berkinerja cukup. Pejabat tinggi madya dengan kinerja rendah bisa mendapatkan pemotongan tukin atau tidak diperpanjang jabatannya. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.